Pak kami taunya makannya Prancisan Pak. Iya kan? Iya, bener-bener prasmanan itu. kan? Ya, prasmanan. Iya. Padahal kita tuh ada ciri khas loh makan kita ngidam. Peradaban itu atau kebudayaan itu kalau kita tinggalkan, ya selamat tinggal nanti kita nggak kenal lagi. Kita melepaskan identitas kita yang ada, kita malu dengan budaya kita sehingga kita lebih mengagungkan budaya luar. Waduh. Halo sahabat podcast Kelakar Sesa, kembali di podcast Kelakar Sesa. Kelakar besar kelakar. Hai semuanya, balik lagi di podcast Kelakar Sesa bersama host yang keren banget. Ada saya Sunia Nuriwari dan juga partner saya Akbar Fahreza yang akan menemani pada episode kali ini. dengan informasi-informasi yang menarik dengan cara penyampaian yang lebih asik pastinya. Oke, buat kamu sahabat podcast Kelakar Sesa yang belum menonton podcast Kelakar Sesa, yuk tonton podcast Kelakar Sesa di Channel Fakultas Adab dan Humaniora di YouTube ya. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan Dan jangan lupa juga kunjungi akun Instagram kami di @kelakarsesah dan jangan lupa di follow dan di komen juga. Dan tentunya untuk spesial kali ini kita juga sudah memposting podcast kita di aplikasi Spotify, di Google Podcast dan di Apple Podcast. Jadi jangan lupa untuk teman-teman tidak ada alasan untuk tidak menonton podcast Kelakar Sesa. karena di sini satu-satunya podcast yang punya informasi terupdate dan juga terkeren. Oke Sun. Oke. Nah hari ini Sun, Reza kan belakangnya nih kan lah pakai Tumben lah pakai- banget ya, lah pakai- tumben. lah pakai setanjang, lah pakai itu lah rapi dengan khas kebudayaan. Oh, jadi itu tanjak ya? Iya. Berarti kita membahas mengenai tentang apa nih Sun? Kalau kira-kira kalau Reza pakai tanya nih pakai Pasti bahasa apa? bahas tentang kebudayaan, bener pasti. nggak? Apalagi tamunya juga sudah pakai tanya juga kan? Ini tamunya ganteng hari ini. Udah 2 hari cantik Iya. semua kan. Nah hari ini ganteng tamunya. Langsung Masya aja Allah. kita sambut Jak karena teman-teman pasti udah nggak sabar mau kenalan nih. Iya, ini Pak Kemas. Silakan Pak, mungkin memperkenalkan diri untuk ke sahabat podcast Kelakar Sesa. Silakan Pak. Oke, Boleh saya Kemas Ari, nanti bisa follow IG saya juga kemas_ari_panji. Sehari-hari saya tugasnya di UIN Raden Patah Palembang terkhusus Fakultas Adab dan Humaniora. Jadi banyak orang juga bilang saya penggiat sejarah. Jadi penggiat sejarah dan budaya. Mungkin kawan-kawan para penonton channel ini bisa nanti diskusi lebih lanjut di luar ruang podcast ini. Ya oke. Jangan lupa di follow ya Instagramnya Bapak Ari. Kemas Ari. Kemas Underscore Ari. Ari_Panji. Benar, Oke, karena di sana Kemas pasti banyak Ari_Panji. Di follow ya teman-teman. karena pasti di sana banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan sejarah. Betul budaya, banget. dan sebagainya. Oke. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang budaya nih, Sumatera Selatan kan sangat erat hubungan dengan namanya budaya Melayu. Iya. Nah, kekhasan budaya Melayu yang sampai sekarang terjaga di kota Palembang khususnya nih, apa itu Pak? Ya baik, Melayu ini kan sebenarnya sebuah wilayah ya, bahkan wilayah Nusantara di Semenanjung Melayu. Nah tentu budaya-budayanya melekat pada masyarakatnya seperti itu. Misalnya kalau Palembang misalnya itu dia menggunakan bahasa Melayu. Nah cuman kalau kita lihat yang sekarang Melayu kita ini sudah beradaptasi atau bercampur dengan beberapa bahasa. Katakanlah ada bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Belanda dan bahasa-bahasa daerah yang lain. Nah, sementara kalau kita dilihat dalam sejarah kita sejak zaman Sriwijaya itu juga sudah menggunakan bahasa Melayu kuno. Lihatnya di mana? Kalau kan orangnya nggak ada lagi nih Pak sejarah. Kita lihat di prasasti. Nah, prasasti yang ditinggalkan oleh Sriwijaya itu menggunakan bahasa Melayu kuno. Hanya hurufnya saja yang meminjam dari aksara Palawa. Oh jadi aksen cara bacanya itu beda dengan bahasa Jawa gitu atau Iya, sama? bahasa Melayu seperti kita ini. Kalau kita lihat aksaranya itu kan kata orang kayak tulisan Thailand Pak. Ya, Berarti apakah ada sebenarnya hubungannya antara Thailand kan dengan wilayah Indonesia? Nusantara ini kan hampir sama antara India, Thailand, wilayah Nusantara waktu zaman Sriwijaya dulu kan itu semua satu aksara namanya huruf Palawa. Sama sekarang ketika kita berganti periode ketika masuk Kesultanan Palembang sudah mempengaruhi Islam mempengaruhi Palembang, kita menggunakan huruf Arab. Namanya Arab Jawi. Atau kalau orang Palembang ngomong Arab Gondol. Kan itu huruf Arab tuh bukan huruf kita, tapi bahasa yang dipakai tetap bahasa Melayu. Nah, itu hebatnya. Mau huruf apapun
tetap bahasa Melayu. Oh, Gitu loh. Berarti itu tuh sudah menjadi hubungan ya. Ya, artinya sudah punya ciri khas. Palembang itu sudah sejak dulu menggunakan bahasa Melayu. Nah, tinggal ada bahasa Melayu kuno, kemudian bahasa Melayu yang tengahan, kemudian sekarang yang terbaru, yang sudah campur baur dengan bahasa-bahasa lain seperti itu. Untuk zaman sekarang ini kayaknya aja ya banyak pemuda yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Kayak bahasa Melayu keraton tuh apa bebaso istilahnya tuh sudah jarang sekali terdengar. Ya, intinya begini, kadang-kadang ada sebuah ungkapan ya, kalau saya ngajar tentang kebudayaan ya, misalnya ilmu budaya dasar atau pengantar ilmu budaya misalnya, saya bilang begini, sebuah kebudayaan suku tertentu, nah sebutlah ya suku tertentu, misalnya suku Palembang nih misalnya ya, dia akan tetap bertahan kalau memang para pendukungnya masih menggunakan, itu teori. Tapi teori ini kalau tidak percaya coba praktekkan. Nah, kita contohkan begini, ketika bahasa asli Palembang, katakan tadi bebaso, itu sudah tidak digunakan kan hilang. Iya, karena nggak dipakai lagi. Nah, gitu. Tanja, gitu. Kalau kita tidak membiasakan memakainya, nanti hilang juga dia sebagai ciri khas wong Palembang misalnya, atau wong Sumatera Selatan. Dan di Sumatera Selatan ini ada beberapa tanja, setiap daerah beda-beda tanjanya. Nah, khusus kita seperti ini. Untuk Palembang nanti kita harapkan nanti channel ini membahas tentang tanja khusus nanti pada episode selanjutnya. Macam-macam tanja Palembang misalnya. Oke. Nah, belum lagi makan misalnya. Kita ada cara makan ngidang misalnya. Nah, ini sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena pendukungnya sendiri tidak mau memakai gitu. Sudah berubah menjadi prasmanan misalnya kan. Sehingga yang lebih dikenal oleh generasi milenial seperti Ananda berdua, Pak, kami taunya makannya Prancis-an, Pak. Iya kan? Iya, prasmanan kan? Iya. Padahal kita tuh ada ciri khas loh makan kita ngidang. Itu kita pakai taplak meja, taruh dihidangkan dari kata hidang. Tapi makan sama-sama. Iya, dihidangkan, isinya orang 8 dan disusun secara tertentu berhadap-hadapan. Nah, itu nanti ada teorinya. Saya sudah buat bukunya itu. Ada aturan-aturan ya, sangat tertib berarti orang Melayu. Orang Melayu, orang Palembang sangat tertib sebenarnya. Dan dia punya ciri khas orang Melayu lagi, misalnya suka pantun misalnya, atau bersair gitu misalnya. Itu contoh maksudnya ya. Ada lagi misalnya orang Melayu ini suka yang sesuatunya dendang irama musiknya juga khusus gitu, musik Melayu kan. Nah, jadi maksud saya gini, peradaban itu atau kebudayaan itu kalau kita tinggalkan, ya selamat tinggal, nanti kita nggak kenal lagi gitu. Jadi perlu didukung oleh semua generasi tua, generasi dewasa, kemudian generasi anak-anak. Artinya orang tuanya kan mohon maaf kalau secara teori akan selesai gitu kan hidupnya kan, artinya sudah akan sampai ke tujuannya, dipanggil Tuhan, dipanggil Allah, sudah sampai ajalnya. Kemudian walaupun ada prakteknya tidak tentu yang duluan mati itu orang tua, tapi masa secara teori kan begitu. Ini akan hilang, naik yang generasi kedua akan hilang, naik generasi ketiga. Nah, pertanyaannya kalau generasi 3 tidak mau melaksanakan kebudayaan kita, hilang maka generasi tuanya habis, generasi yang nomor 2-nya ini setengah-setengah. Iya kan? Nah, setengah-setengah ini tidak ngajarin pula. Ini hilang, kelabakan yang generasi 3, 4, 5 bayangkan, 4, 5, 6, 7 dan nggak tahu apa-apa nanti. Nggak tahu apa-apa, makanya kita heran. Nah, sekarang kita lihat negara tetangga kita, kenapa begitu antusiasnya mengangkat budaya Melayu dan mau dijadikan sebagai ikon ya, misalnya Malaysia itu truly Asia misalnya. Malaysia itu benar-benar Melayunya Asia. Padahal Melayu juga Palembang, Melayu juga Palembang, kemudian Bangka juga Melayu, misalnya Jambi juga Melayu, tapi kita sendiri yang meninggalkan itu. Nah, makanya artinya ini menjadi PR kita semua bersama. Oke, buat teman-teman sobat Kelakar Sesa ini menjadi PR untuk kita sebagai kaum milenial untuk mulai mencintai budaya kita sendiri gitu kan. Menjaga dan terus melestarikan kebudayaan Tertarik dengan budaya luar oke, cuman tetap kewajiban kalian sebagai masyarakat Melayu untuk menjaga kebudayaan. Berarti adat istiadat Palembang dan Melayu ini sangat berkaitan Betul. Palembang ini Melayu. Iya. Palembang ini sudah identitas kita Melayu, tapi kita yang meninggalkan. Nah, sehingga kita tidak punya ciri khas lagi.
Oke, Itu loh. oke. Kita lebih terpengaruh ke Korea-Koreaan, ke Iya, Jepang-Jepangan, karena itu tadi, karena ke Mandarinan, ya deh, ke Arab-Araban. Artinya Benar, maksudnya benar, begini, benar. kita melepaskan identitas kita yang ada, kita malu dengan budaya kita, sehingga kita lebih mengagungkan budaya luar. Waduh, Nah, sayang banget itu. ada tagline seperti ini. Kalau saya sering ngajain sama mahasiswa, boleh berwawasan global boleh, tapi tidak meninggalkan budaya lokal. Artinya kita berpikir luas, berpikir maju gitu ya. Untuk tingkat internasional, tapi budaya kita jaga. Minimal ya seperti saya lah, minimal saya coba pakai gitu kan seperti itu. Atau dalam berbahasa kalau kita sehari-hari tetap menggunakan bahasa kita sehari-hari, tidak perlu malu gitu loh. Bahkan kita harusnya mengenalkan makanan kita lah. Jangan kita bangga dengan mohon maaf merek misalnya hotdog ini itu misalnya seperti itu. Makanan kita lebih enak gitu kan. Padahal pempek kapal selam lebih mantap Weh. ya. Bagi model tuh. Iya. Mungkin teman-teman podcast Kelakar Sesa yang bukan orang Palembang coba deh kalau ke Palembang atau di Jakarta juga udah ada pempek ya. Minimal cukup minimal. Iya, ndak ngirup cukup ndak laju. Iya, itu berarti itu tantangan kita sebagai milenial di Iya. tengah arus globalisasi Pak untuk Iya. terus menjaga kebudayaan dan eksistensi. Ya, Melayu caranya ini. itu tadi dengan tetap dilakukan. Iya. Jadi Tetap diterapkan, dibiasakan. Diregenerasi juga. Pak. Iya, Kita diregenerasi. mengajarkan kepada mungkin Yang ke anak bawah kita. lagi ya gitu. Jadi budaya itu kan ada karena terbiasa Terbiasa dan dilakukan. dan dilakukan harus Iya gitu. tadi. Mungkin Kalau praktiknya ditinggalkan jangan harap ada. betul dan sangat disayangkan kalau Iya. sampai hilang kayak itu kan. Mungkin untuk podcast kita pada hari ini itu dulu ya Za. Dan kita bakal bahas di episode selanjutnya tentang kebudayaan di seri-seri selanjutnya dengan tamu-tamu yang luar biasa. Dan saya siap hadir. Iya, siap. Oke guys, nanti kita bikin season khusus kebudayaan. Oke. Jadi buat teman-teman nih sahabat podcast Kelakar Sesah, kita sama-sama jaga kebudayaan kita, jaga adat istiadat kita, jangan sampai adat istiadat kita kalah dengan adat baru. Jadi sekarang ada zaman globalisasi yang sudah mulai Bukan berarti tidak boleh wawasan luar ya. kita punya global. Iya. Boleh tahu dengan BTS tapi harus tetap suka dengan Siti Nurhaliza. Iya. Mungkin itu dulu untuk hari ini teman-teman. Saya Sunan Riwari. Dan saya Muhammad Akbar Freza bersama Saya dengan ke Mas Ari Panji. Wow. Mohon undur diri. Kami Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bye bye. wabarakatuh. Makasih.